Dalam rangka pengen improve gambar, aku belajar gambar dari awal lagi, yang aku imbangi dengan mempraktekannya. Pose, anatomi, komposisi, dan pewarnaan. Aku merasa gambarku kurang dari semua hal itu. Aspek-aspek tadi itu penting, kalau kurang kan kelihatan jelek banget gambarku. Oke, biar lebih berfokus, aku akan mempelajarinya satu persatu. Untuk sekarang aku mulai dari pose dulu. Sebelum masuk pose, alangkah baiknya belajar proporsi dahulu. Setelah mempelajari dari berbagai sumber, aku membuat catatan pribadi mengenai proporsi dan tinggi badan. Dan ini yang jadi patokanku. Selanjutnya gestur. Kalau orang bilang ini agar pose kita tidak kaku, aku menerjemahkan itu tuh kayak biar pose yang kita gambar selayaknya orang berpose. Aku berlatih menggambarkan banyak pose yang variatif sembari mempraktekkan proporsi tadi. Tambah sedikit detailing, yaitu anatomi sederhana. Lanjut ke pose yang lebih susah, penerapan salah satu hal dalam pembelajaran perspektif, yaitu foreshortening. Ini bisa jadi opsi buat gambar pose yang dinamis. Ini kesimpulan sementaraku yang kemungkinan besar bisa berubah ke depannya. Seperti yang aku bilang tadi, dan gestur di sini maksudnya gestur pose yang kita gambar bisa terlihat selayaknya orang beneran yang berpose. Biasanya pose manusia itu asimetris, kayak contohnya pose contrapose tuh, kecuali emang pose yang disengaja simetris, kayak misalnya duduk yang tegak gitu atau pose KTP. Poin selanjutnya adalah melebih-lebihkan. Kalau bicara gestur itu kan ada line of action, nah itu bisa dilebihkan yang bertujuan biar posenya ekspresif. Yang ketiga adalah penyesuaian konteks kepada mood atau cerita yang akan digambar. Misal pose yang menggambarkan orang sedih atau orang gembira dan lain-lainnya. Siluet ini simpelnya tentang keterbacaan objek. Misalnya dalam hal ini kita gambar manusia, ya bisa kebaca kayak manusia, posenya terbaca meskipun cuma hitam putih. Ini akan menciptakan keseimbangan dalam pose yang akan kita gambar. Ini contohnya kayak kalau kita berdiri itu kan kita menyeimbangkan badan, kalau enggak ya jatuh, kalau duduk ya juga gitu. Kecuali emang pose yang kita gambar sengaja menggambarkan orang jatuh atau orang terbang, nggak bisa.
Series ini dimulai dari pengalaman pribadi, kira-kira sekitar 2 atau 3 tahun lalu itu aku sudah belajar, tapi waktu itu kurang praktek jadi ya kurang terlatih. Video selanjutnya aku bakal latihan gambar kepala, terutama wajah. Dan video sekarang sampai di sini dulu.